Pada video ini akan dijelaskan mengenai cara membaca data analitik apa saja yang penting, dan cara meningkatkannya untuk mengembangkan channel YouTube Anda. Untuk mengembangkan channel, kita sebagai konten kreator telah dibekali oleh YouTube dengan data analitik, baik video maupun channel secara keseluruhan. Kemampuan membaca data analitik ini sangat penting bagi kita YouTuber pemula, agar dapat mengetahui kekurangan apa saja yang dapat menghambat perkembangan channel, lalu melakukan perbaikan saat membuat konten berikutnya. Untuk melihat data analitik, tidak disarankan menggunakan aplikasi YouTube Studio di smartphone kita. Walaupun di HP, tetap gunakan YouTube Studio versi desktop agar dapat melihat data analitik secara lengkap. Caranya buka browser Chrome atau Opera, lalu ketik www.youtube.com. Klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini, lalu pilih desktop. Saat muncul pilihan, tetap pilih pada browser Chrome atau Opera, dan jangan memilih aplikasi YouTube Studio. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik gambar profil YouTube kita di kanan atas, lalu pilih YouTube Studio. Di menu sebelah kiri, pilih analitik dengan icon gambar grafik, lalu kita mulai masuk ke halaman analitik YouTube. Untuk mengembangkan channel, hal pertama yang harus kita analisa adalah sumber traffic video. Klik halaman jangkauan, lalu scroll ke bawah sampai terlihat data jenis sumber traffic. Ada 3 sumber traffic penting yang harus kita perhatikan dan targetkan, yaitu penelusuran YouTube, rekomendasi video, dan fitur jelajah. Urutannya tidak harus seperti ini, tergantung konten channel kita. Berikut akan kita bahas ketiga sumber traffic penting ini beserta cara meningkatkannya. Sumber traffic penting yang pertama adalah penelusuran YouTube, didapatkan saat penonton klik thumbnail video kita pada saat mencari kata kunci tertentu pada fitur penelusuran YouTube. Daftar kata kunci yang berhasil menjadi sumber traffic video kita bisa dilihat pada data penelusuran YouTube ini. Untuk melihat lebih banyak lagi, klik selengkapnya. Kata kunci yang muncul di sini juga bisa menjadi ide konten berikutnya, karena channel kita sudah berhasil mendapatkan prioritas jika ada orang yang mencari kata kunci tersebut pada penelusuran YouTube. Jika sumber traffic penelusuran YouTube ini belum muncul pada data analitik, berarti kita perlu meningkatkan optimasi SEO. Yang harus dilakukan adalah riset kata kunci terlebih dahulu, lalu lakukan optimasi SEO pada judul dan deskripsi video. Tutorial cara melakukan riset kata kunci dan optimasi SEO, bisa klik link video yang ada di deskripsi. Perlu dipahami bahwa sumber traffic penelusuran YouTube ini adalah sumber traffic utama bagi kita YouTuber pemula yang belum memiliki banyak subscriber. Menariknya, sebuah channel dengan 17 juta subscriber memutuskan mulai melakukan riset kata kunci dan optimasi SEO pada judul dan deskripsi videonya sejak Januari tahun 2020. Dengan keputusan ini, channelnya mampu berkembang lebih pesat lagi, dari sebelumnya hanya 5 juta view per hari, sekarang menjadi 22 juta view per hari. Sumber traffic penting yang kedua adalah rekomendasi video, didapatkan saat penonton klik thumbnail video kita yang direkomendasikan oleh YouTube pada saat atau setelah menonton sebuah video. Jika menonton di HP, posisinya di bagian bawah ini. Jika menonton di desktop, posisinya di sebelah kanan ini. Bagaimana cara untuk meningkatkan view dari sumber traffic rekomendasi video ini? Yaitu dengan melakukan 2 hal, optimasi SEO dan meningkatkan retensi penonton. Video-video yang menghasilkan sumber traffic rekomendasi video ini, bisa dilihat pada data video yang disarankan. Untuk melihat lebih banyak, klik selengkapnya. Perhitungan rekomendasi video juga didapat saat penonton klik link video kita yang ada di deskripsi. Sumber traffic penting yang ketiga adalah fitur jelajah, didapatkan saat penonton klik thumbnail video kita pada halaman beranda. Eksplorasi, subscription, atau koleksi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi thumbnail video kita dipromosikan oleh YouTube di halaman beranda. Yang pertama adalah subscription. YouTube akan menampilkan video-video dari channel yang telah disubscribe. Yang kedua adalah histori tonton. YouTube akan menawarkan video-video dari channel yang pernah ditonton, walaupun belum disubscribe. Dan yang ketiga adalah trending. YouTube akan mempromosikan video-video trending sesuai dengan minat dan histori tonton. Bila orang tersebut suka menonton video-video masakan dan vlog, maka YouTube akan mempromosikan video-video trending tentang masakan dan vlog. Sehingga dapat disimpulkan bahwa halaman beranda setiap orang tidak akan sama. Pasti berbeda-beda tergantung channel yang disubscribe, serta minat dan histori tonton dari setiap orang. Bagi YouTuber yang melakukan sub for sub, halaman beranda ini adalah salah satu penyebab channelnya sulit berkembang. Karena telah di-subscribe, maka video akan muncul pada halaman beranda, namun tidak pernah diklik dan ditonton. Dampaknya,
rasio klik tayang video sangat rendah. Pada halaman eksplorasi, YouTube juga akan menampilkan video-video trending. Berbeda dengan video trending pada halaman beranda, video trending pada halaman eksplorasi ini tidak terkait dengan minat dan histori tonton setiap orang, melainkan terkait dengan lokasi penonton. Karena kita berada di Indonesia, maka video trending di halaman ini adalah yang sedang tren dan banyak ditonton oleh penonton Indonesia. Pada halaman subscription, berisi video-video dari channel yang telah di-subscribe. Dan pada halaman koleksi, berisi histori video yang pernah ditonton, daftar video tonton nanti, dan playlist. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai video ini dan ingin menonton lebih banyak lagi video tentang bagaimana cara mengembangkan channel YouTube Anda, silahkan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support pada channel ini. Hal berikutnya yang harus kita analisa adalah data algoritma YouTube yang digambarkan seperti funnel atau corong. Data pertama yang dianalisa adalah rasio klik tayang, yaitu seberapa banyak thumbnail yang muncul pada tayangan ini diklik oleh penonton, sehingga berubah menjadi view atau penayangan. Misal thumbnail kita muncul sebanyak 1000 kali, baik di halaman beranda, eksplorasi, subscription, koleksi, maupun penelusuran YouTube. Dari 1000 tayangan tersebut, penonton klik thumbnail video kita sebanyak 100 kali, maka rasio klik tayangnya sebesar 10%. Targetkan memiliki rasio klik tayang di atas 5%. Untuk menaikkan rasio klik tayang yang rendah, hal yang harus dilakukan adalah memperbaiki desain thumbnail. Tutorial cara memperbaiki desain thumbnail bisa klik link video yang ada di deskripsi. Data kedua yang dianalisa adalah rata-rata durasi tonton, yaitu seberapa lama orang menonton video kita. Apakah betah menonton sampai selesai? Atau baru nonton sebentar dan merasa bosan lalu klik video lain? Rata-rata durasi tonton dibandingkan dengan durasi video biasa disebut dengan retensi penonton. Misal durasi video adalah 10 menit, sedangkan rata-rata durasi tonton adalah 2 menit. Maka retensi penontonnya hanya 20% saja. Targetkan memiliki retensi penonton paling rendah 40% di setiap video kita. Cara untuk meningkatkan retensi penonton yang rendah adalah dengan meningkatkan kualitas video. Tutorial cara memperbaiki retensi penonton, bisa klik link video yang ada di deskripsi. Selain melihat data analitik channel, yang lebih penting justru kita juga harus melihat data analitik setiap video. Tujuannya untuk melihat kelemahan video yang telah kita upload, lalu melakukan perbaikan dan peningkatan saat pembuatan video berikutnya. Untuk melihat data analitik tiap video, kita klik konten di menu sebelah kiri. Pada salah satu video yang ingin kita lihat data analitiknya, klik judul video tersebut, lalu klik icon analitik dengan gambar grafik. Maka akan masuk ke data analitik khusus video tersebut. Cara membaca data analitik video ini, sama seperti cara membaca data analitik channel yang telah dijelaskan sebelumnya. Semoga video tentang cara membaca analitik YouTube ini bermanfaat, dan selamat mempraktekkan tips-tips yang diberikan untuk mengembangkan channel YouTube Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.